Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Husein Maulana Hamda, Kors Diploma 4, Lalu Lintas Udara Angkatan 26. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester saya yang bermata kuliah Radio Aids to Air Navigation. Baiklah, di sini saya akan memulai materi saya. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian propagasi gelombang radio, jenis metode atau cara propagasi, serta karakteristik gelombang radio. Baiklah, yang pertama yaitu propagasi gelombang radio. Propagasi gelombang radio adalah sifat dari gelombang radio saat merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain padat, cair, dan udara. Yang kedua yaitu jenis metode dari gelombang radio. Yang pertama, amplitudo modulation, yaitu informasi dikodekan dengan memvariasikan amplitudo. Dan yang kedua yaitu frequency modulation, yaitu menggunakan perubahan frekuensi untuk membawa data. Selanjutnya, karakteristik gelombang radio. Yang pertama yaitu surface wave. Surface wave merambat low frequency. Dan yang kedua, sky wave, merambat middle range. Dan yang ketiga, space wave, yaitu merambat upper range frequency. Yang kedua, uraikanlah dengan jelas dan disertai gambar sketsa perbedaan yang mendasar antara peralatan NDB dan VOR dalam hal pemberian informasi arah magnetic bearing. VOR memiliki frekuensi yang sangat tinggi dan digunakan untuk memberikan arahan pada pesawat terbang. VOR menggunakan radial dari pondasi kompas yang memberikan menentuan arah 360 derajat. VOR berbeda dengan NDB karena sinyal direksional tertanam dalam sinyal VOR. Berikut adalah gambar pemberian informasi dari arah magnetic bearing. Selanjutnya yaitu jelaskan urutan operasional penggunaan peralatan NDB agar pilot dapat mengetahui informasi jarak di kokpit. Yang pertama yaitu pilot memilih frekuensi ILS atau VOR. Frekuensi ILS atau VOR secara otomatis memilih saluran DMI yang dipasangkan dengan frekuensi itu. Yang kedua, transceiver dari DMI yang di udara mentransmisikan pasangan pulsa interogasi. Yang ketiga, fasilitas darat menerima pasangan pulsa ini, kemudian menunda selama 50 mikrosecond dan kemudian mengirimkan pasangan pulsa balasan kembali ke DMI udara. Dan yang keempat, transmitter yang ada di udara menerima balasan pasangan pulsa dan memverifikasi bahwa pasangan pulsa tersebut valid. Yang kelima, transceiver yang di udara menghitung jarak. Yang keenam, jarak kemudian dikirimkan ke indikator di mana ini ditunjukkan untuk penggunaan pilot. Dan yang terakhir yaitu DMI yang di udara melanjutkan untuk menginterogasi ke ground station sampai saluran yang dipilih atau hingga pesawat terbang di luar jangkauan. Selanjutnya, jelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan NDB sebagai alat bantu navigasi. Baiklah, yang pertama yaitu keuntungan NDB. Yang pertama, sinyal masih dapat diterima pada ketinggian rendah. Dan yang kedua, sinyal NDB dapat dirambat melalui surface wave. Yang ketiga, NDB bisa digunakan sebagai sistem backup sinyal. Yang keempat, NDB masih digunakan pada bandara kecil. Dan yang kelima, NDB tergolong murah. Selanjutnya, kerugian NDB. Yang pertama itu interference effect, yang kedua thunderstorm effect, yang ketiga mountain effect, yang keempat night effect, dan yang kelima coastal effect. Selanjutnya, soal kelima yaitu jelaskan bagian komponen peralatan ILS beserta fungsinya dan gambarkan letak posisi instalasi peralatan tersebut pada area bandara atau airfield. Yang pertama yaitu localizer. Localizer terletak pada ujung landasan, berfungsi untuk memberikan informasi horizontal approach pada runway atau memberikan presisi secara horizontal pada pesawat yang akan landing. Selanjutnya, glide pad. Glide pad terletak di samping landasan yang berfungsi memberikan presisi sebuah pesawat yang akan landing dengan memberikan informasi runway secara vertikal. Berikut adalah gambar dari glide pad. Selanjutnya, yaitu marker beacon. Sebuah beacon yang memberikan pancaran frekuensi sebesar 75 Hz dan akan diterima oleh pilot melalui instrumen kabel pada pesawat. Berikut adalah contoh gambar dari marker beacon. Soal yang keenam, yaitu sebutkan dan jelaskan range spektrum band frekuensi radio secara umum serta sebutkan range frekuensi kerja masing-masing dari peralatan NDB, VOR, DMI, ILS, localizer, ILS,
glide path, dan MB. Yang pertama yaitu very low frequency. Frekuensinya berkisar antara 3 kHz hingga 30 kHz. Yang kedua low frequency, frekuensinya berkisar antara 30 kHz hingga 300 kHz. Yang ketiga medium frequency, frekuensinya sekitar 300 kHz hingga 3 MHz. Yang keempat high frequency, frekuensinya sekitar 3 MHz hingga 30 MHz. Selanjutnya very high frequency, frekuensinya sekitar 30 MHz hingga 300 MHz. Ultra high frequency, frekuensinya sekitar 300 MHz hingga 3 GHz. Yang ketujuh, super high frequency, frekuensinya berkisar antara 3 GHz hingga 30 GHz. Dan yang terakhir extremely high frequency, frekuensinya sekitar 30 GHz hingga 300 GHz. Selanjutnya range frekuensi kerja dari masing-masing peralatan. Yang pertama itu NDB, frekuensinya sekitar 200 hingga 1750 kHz. Yang kedua VOR, frekuensinya sekitar 108 hingga 117,975 MHz. Yang ketiga DMI, frekuensinya berkisar sekitar 962 hingga 1213 MHz. Yang keempat localizer, frekuensinya sekitar 108 hingga 111,975 MHz. Yang kelima glide path, frekuensinya antara 329,15 hingga 335 MHz. Dan yang keenam MB, frekuensinya itu 75 MHz. Selanjutnya soal nomor 7 yaitu jelaskan konsep PBN dan implementasinya di Indonesia saat ini. Di Indonesia saat ini sudah cukup baik dengan membuat jalur penerbangan, dan saat ini sedang dilakukan uji coba terhadap konsep UPR atau User Preference Route yang akan dikembangkan di jalur udara Indonesia dengan menggunakan RNP 12,6. Selanjutnya nomor 8 yaitu jelaskan jenis standar RNP menurut ketetapan ICAO. Yang pertama itu RNP 1, lalu lintas terpantau padat. RNP 4 memiliki fasilitas VOR 1 DMI. RNP 5 yaitu BRNAV. RNP 10 yaitu mengurangi lateral dan longitudinal separation. RNP 12,6 diterapkan pada remote area. Dan RNP 20 yaitu untuk airspace and performance navigation. Selanjutnya nomor 9 yaitu jelaskan jenis-jenis dan periodisasi kalibrasi penerbangan. Yang pertama jenis kalibrasi penerbangan yaitu evaluasi lapangan, kemudian pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, pemantauan, dan yang terakhir kondisi khusus. Selanjutnya nomor 10, jelaskan perbedaan prinsip kerja secondary surveillance radar dan MLAT. Yang pertama cara kerja SSR. Yang pertama SSR mengirimkan sinyal, kemudian transponder menerima dan membalas dengan membawa informasi pesawat. Yang kedua cara kerja MLAT. Yang pertama pesawat memancarkan sinyal, dan yang kedua stasiun memproyeksikan posisi pesawat berdasarkan letak stasiun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.